salam sejahtera, salam kebajikan untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa qiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi kita di kesempatan kali ini, yang mana saya akan memberikan sebuah tips untuk gejala atau yang sudah terlanjur mengalami keluhan asam urat, baik itu mulai dari usia menjelang remaja, dewasa maupun untuk para manula, yang tentu sangat menyiksa sekali saudara-saudaraku. Biasanya itu sering dialami di bagian-bagian organ gerak tubuh kita, yaitu bagian tangan, bagian kaki, yang ditandai dengan rasa nyeri atau rasa panas di bagian tertentu seperti di tangan. Nah, itu kalau kita tidak tahu cara tindakan pengobatannya, justru malah salah-salah menjadi parah itu kondisinya, saudara-saudaraku. Jadi walaupun itu pengobatan tradisional ataupun medis, kita harus benar-benar tahu apa yang harus kita ambil untuk ramuannya ataupun tindakan terapinya. Kalau untuk tindakan terapinya, sesuai dengan pengalaman saya, jangan dilakukan urut atau pijat yang secara total. Tapi kalau itu yang bersifat untuk refleksi, totok urat saraf masih bisa untuk membantu penyembuhan. Kalau untuk pijat atau urut seluruh badan itu malah memperburuk, sebab nanti yang tadinya cuma di area tertentu bisa menyebar ke seluruh tubuh dan bisa menjadi rematik. Itu saudara-saudaraku. Yang kedua adalah terapi bekam atau hijamah, pengeluaran darah kotor. Itu juga bisa sangat efektif insya Allah sebagai perantara wasilah pengobatan asam urat. Nah, dan bisa juga dikombinasikan atau tidak dikombinasikan dengan cara meramu dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar lingkungan kita. Insya Allah bahan ini adalah mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita. Yang penting kuncinya adalah rajin, tekun, ikhlas, dan yakin semua kesembuhan didapatkan dari izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa saja bahan-bahannya akan saya jelaskan di sini. Tolong saudara admin diperbesar. Ini adalah salah satu tumbuhan liar, yaitu rumput. Bahkan kalau di lingkungan tempat tinggal kita ini dianggap sebagai tanaman pengganggu, karena dia tanpa kita rawat pun bisa menyebar dan banyak tumbuh subur di sekitar tempat tinggal kita. Ini adalah meniran. Ini adalah meniran, bisa diambil dan digunakan mulai dari pokok, akar, batang, ranting, bahkan daunnya bisa dipakai seluruhnya. Yang kedua adalah temulawak. Temulawak ini yang mudah didapatkan lah untuk di Nusantara kita. Saya sarankan adalah bahan-bahan yang asli, bukan yang sudah dalam dirubah kondisinya. Setelah itu, berapa banyak ukurannya? Dosisnya cukup. Kalau menirannya sudah berusia atau sebesar ini adalah 5 rumpun seperti ini kira-kira. Ini saya tidak memberikan peragaan jumlahnya secara tumbuhannya, tetapi cukup diperkirakan adalah sebanyak 5 rumpun ini. Dan ditambah lagi temulawak cukup ukurannya hanya sebesar ini. Terus bagaimana kibira atau masbira, cara mengolahnya? Dari 5 rumpun ini dicuci bersih, mulai dari akar sampai ke daunnya, jangan sampai rontok, dicuci pelan-pelan. Setelah bersih, berikut dengan temulawaknya, tidak perlu dikupas, cukup dicuci bersih. Setelah itu dipotong kecil-kecil. Nah, setelah dipotong, baru kita siapkan alat pemasaknya yang terbuat dari stainless atau tanah liat. Hindari alat masak yang terbuat dari aluminium. Karena apa? Bahan yang terbuat dari aluminium itu akan merusak zat aktif yang kita perlukan untuk penyembuhan dari penyakit tersebut.
Jadi usahakan dari stainless atau dari tanah liat. Nah, baru ukuran airnya adalah sebanyak 2 gelas. Dari 2 gelas terus dipanaskan dengan api yang ukurannya relatif kecil. Jadi kalau kompor gas kita cukup menggunakan ukuran yang paling kecil untuk api kompornya. Biarlah dia masak mendidih secara perlahan-lahan, dan setelah kita melihatnya itu ukuran airnya menyusut hingga 1 gelas kurang lebih, nah itu siap diangkat. Sudah diangkat, setelah dingin saring, minumlah. Untuk sekali rebus itu adalah 1 kali, habiskan 1 gelas itu diminum. Selanjutnya kalau itu kondisi sakitnya memang sudah cukup parah, dirasa mengganggu, nah, berarti kita membuatnya adalah 3 dosis sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Berarti rebusan yang pertama tadi, bahan pertama tadi jangan dibuang, cukup ditambahkan 2 rumpun lagi. 2 rumpun yang belum direbus dicampur dengan yang sudah direbus seperti awal tadi. Terus temulawaknya hanya separuh ini tambahkan, potong kecil-kecil dan dilakukan seperti tindakan awal tadi. Dengan 2 gelas air dimasak dengan api kompor yang sangat kecil dan diamati bila mana sudah mencapai menyusut hingga 1 gelas air kurang lebih, ya silakan diminum. Dan untuk sorenya sama seperti itu juga, ditambahin separuh, ditambah lagi ini rumpunnya 2 rumpun. Nah, untuk besoknya kalau sudah yang untuk hari ini sudah direbus itu dibuang, berarti kita mengulang lagi dari awal. Itu temulawak yang seukuran ini 1 kepal dan 5 rumpun meniran, dicuci bersih, terus dicincang-cincang, direbus dengan 2 gelas air. Nah, setelah menyusut menjadi 1 gelas air diminum, nah, baru ditambah lagi. Dan esok lusanya yang lama, yang hari ini dibuang, diganti lagi dengan ramuan yang baru. Ya, semoga harapan saya tips ini menjadi sebuah manfaat, menjadi sebuah penyebab yang berkah untuk saudara-saudara yang sedang mengalami keluhan dari asam urat dan mengalami kebingungan, sudah mencoba ramuan ini, ramuan itu, atau belum mencoba oleh karena ramuannya sangat sulit untuk didapat. Insya Allah referensi dari saya ini karena mudah didapatkan di lingkungan sekitar kita, sehingga mudah dilakukan, dan awalilah dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah kesembuhan yang benar-benar sembuh dan berkah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada manfaat atau kebaikan dari tutorial yang saya sampaikan adalah semata-mata datangan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana ada khilaf atau kealfaan atau kurang berkenanan dari apa yang saya sampaikan adalah semata-mata dari diri saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara-saudara saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera.